Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Nur Azara. Saya dari kelas 1M, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan berprestasi tentang pendidikan dalam hidup manusia. 1. Fenomena adanya pendidikan dalam hidup manusia. Pendidikan bagi kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan, sama sekali mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi atau cita-cita untuk maju, sejahtera, dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka. Pendidikan yang dikelola dengan tertib, teratur, efektif, dan efisien akan mampu mempercepat jalannya proses pembudayaan bangsa yang berdasarkan pokok pada penciptaan kesejahteraan umum dan pencerdasan kehidupan bangsa kita, sesuai dengan tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan sebagai salah satu sektor yang paling penting dalam pembangunan nasional, menjadikan andalan untuk berfungsi semaksimal mungkin dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, di mana iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi sumber motivasi kehidupan segala bidang untuk meningkatkan kualitas hidup manusia tersebut dalam lingkungan pendidikan yang baik dapat diperoleh dengan cara belajar. Nah, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Keberhasilan belajar dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang ada di dalam diri individu, seperti sering belajar dan lain sebagainya. Dan yang kedua, yang meliputi aspek fisiologis dan aspek psikologis. Yang kedua, pentingnya pendidikan bagi manusia. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, karena dengan berpendidikan terciptalah manusia yang berkualitas, berintelektual, dan terhindar dari kebodohan. Negara juga telah mengatur hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas hidupnya. Adapun kerugian-kerugian karena tidak memperoleh pendidikan, yaitu 1. Tidak bisa membaca, menulis, dan menghitung. Yang kedua, tidak punya pengalaman. Yang ketiga, menjadi malas. Yang keempat, mudah terpengaruh untuk melakukan tindak kejahatan. Yang kelima, menjadi pengangguran. Manusia yang berpendidikan atau berilmu tentu berbeda dengan manusia yang tidak berpendidikan atau tidak berilmu. Kita dapat membedakan dari cara bersikap, bertutur, cara berpikir, dan dalam menjaga emosi. Yang ketiga, landasan filosofi dan ilmiah penyelenggaraan pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Dengan kata lain, landasan filosofis pendidikan adalah pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan yang menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan. Religi pendidik. Yang kedua, landasan ilmiah. Pendidikan adalah landasan ilmiah adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari disiplin ilmu tertentu yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Makna Pancasila sebagai landasan filosofi pendidikan. 1. Dalam merumuskan pendidikan harus dijiwai dan didasarkan pada Pancasila. Yang kedua, sistem pendidikan nasional haruslah berlandaskan Pancasila. Yang ketiga, hakikat manusia haruslah diwujudkan melalui pendidikan sehingga tercipta manusia Indonesia yang dicita-citakan Pancasila. Fungsi pendidikan bagi kehidupan manusia. 1. Sebagai alat untuk mengembangkan kepribadian. Yang kedua, memanusiakan manusia. Yang ketiga, mengembangkan berbagai potensi kemanusiaan. Yang keempat, mengembangkan berbagai keterampilan hidup. Yang kelima, sebagai alat pemberantas kebodohan. Yang keenam, mempersiapkan anak untuk dapat melaksanakan tugas hidup dan memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya sendiri. Yang ketujuh, mengantarkan anak pada kehidupan yang lebih baik.
Mungkin sekian dari saya. Itulah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.